Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Bersama Budiro TV. Pagi ini akan saya beri tip tentang perawatan melon pada fase pembuahan atau memperbesar buah, dan cara perawatan dan penyemprotan pada fase-fasenya. Kali ini karena ini cuaca yang tidak menentu atau ekstrim, kami akan menggunakan obat-obat khusus supaya tanaman melon tetap terawat dan tetap segar dan sampai berbuah maksimal. Karena ini musim ekstrim yang tidak menentu, ini kabut, kadang panas, tapi ini sering hujan. Jadi harus kita secara ekstra merawat pertumbuhan melon pada masa fase-fase pembuahan seperti ini. Pada fase ini kita harus benar-benar lebih teliti menggunakan obat-obatnya supaya terhindar dari penyakit, terutama pada musim seperti ini yang tidak menentu, cuaca banyak hujan, kadang panas, itu biasanya banyak penyakit-penyakit yang menyerang tanaman melon pada fase pembuahan. Mungkin pada musim yang seperti ini mudah terserang jamur, terutama jamur embun jamur atau kutu kebul, karena cuaca ekstrem yang sering hujan dan berkabut. Dan saya akan menggunakan obat-obat yang khusus. Jadi yang pertama kita mungkin menggunakan obat fungisida yang tertentu atau antrakol. Untuk menghindari penyakit seperti ini kita silang. Dan saya akan memberikan tip obat khusus pada waktu pembuahan dan cuaca ekstrim. Yang pertama, saya menggunakan fungisida Ditan M45. Ini bahan aktifnya mancozeb, berbentuk bubuk. Gunanya fungisida ini karena protektif dan cepat larut dengan air, dan ini fungsinya untuk mengendalikan jamur dan embun bulu. Yang pertama dulu saya menggunakan antrakol karena ini sudah fase pembuahan. Jadi antrakol saya hentikan dan saya silang dengan Ditan. Ini, jadi kita silang sehingga jamur yang pada tanaman melon itu akan kering atau berhenti. Dan kami campur dengan fungisida yang sistemik, intinya yang cair. Jadi ini sistemik, berbentuk pekatan putih. Saya menggunakan Orondis Opti dan kami campur dengan Ditan. Selain itu kami tetap menggunakan super kalsium atau multimusi 99. Gunanya kalsium adalah untuk mencegah menguning atau cacar buah dan pupus daun tetap segar dan hijau. Nah, ini sangat penting sekali untuk kalsiumnya juga tetap diberikan supaya seimbang. Multimusi ini banyak di toko. Nah, ini fungsinya sangat sentral, karena kalau kekurangan kalsium itu akan menyebabkan akar
menjadi busuk atau batang lemah. Jadi tetap menggunakan kalsium seperti ini. Dan saya tetap menggunakan pupuk gandasil buah. Nah, ini untuk nutrisi yang seimbang untuk mempercepat pembesaran buah dan untuk menyetabilkan daun tetap hijau. Ini pupuk yang lengkap dan mengandung banyak komposisinya, yaitu ini pupuk yang seimbang yang disemprotkan, yaitu mengandung N-nya 6, tetap kita memerlukan nitrogen walaupun sedikit, fosfornya 20%, dan kaliumnya ini 30%. Karena kalium dibutuhkan pada fase-fase pembuahan atau mempercepat buah biar cepat besar. Dan pada musim ekstrim atau sering hujan seperti ini, kita harus tetap menggunakan insektisida, atau ini untuk mencegah atau membunuh ulat, karena pada fase pembuahan ini banyak sering diserang ulat, terutama ulat buah dan ulat daun. Saya menggunakan Prevaton. Nah, ini sangat ampuh, banyak di toko-toko dan ramah lingkungan. Ini khusus membunuh ulat dan kutu-kutu seperti ini. Dan kita tetap menjaga kelembapan tanah. Jadi walaupun musim hujan, tanah diharapkan tidak sampai mengendap. Jadi harus airnya tetap kering. Jadi harus jangan sampai tergenang air. Nah, nanti disemprotkan pada masa pembuahan seperti ini. Ini alhamdulillah daunnya tetap hijau karena ini perawatannya sangat teliti. Kita harus tahu fase-fasenya. Nah, ini sudah mulai mengangkat net-netnya. Contohnya seperti ini terkena jamur, tapi karena disemprot dengan fungisida ini sudah kering, jadi tidak menjalar ke yang lainnya. Maka saya menggunakan fungisida yang bersilangan. Jadi yang pertama kami menggunakan antrakol karena ini sudah memasuki fase pembuahan dan sering banyak hujan, kami silang. Sekarang saya hentikan antrakol dan kami menggunakan ditan dan orondis. Kita semprotkan secara rutin 2 hari sekali. Ini embunnya sangat pekat, jadi kita harus sering-sering melihat perkembangannya dan rutin menyemprot. Ini sudah mengangkat net. Nah, ini
Daunnya tetap hijau. Semoga banyak bermanfaat dan pada sahabat dan sedulurku bisa menambah wawasan dan ilmu. Kami saling berbagi. Semoga ke depan petani melon semakin maju. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.